Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Rini dan teman-teman semua. Kali ini aku akan menjelaskan hasil studi kasus yang sudah aku buat, yaitu tentang relevansi kode etik jurnalistik tentang pemberitaan virus COVID-19 di media online. Media online itu merupakan salah satu media yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Hampir semua masyarakat itu bisa mendapatkan informasi, melaporkan informasi, dan menyebarkan informasi. Lalu banyak juga loh media-media cetak yang juga mempunyai platform di media online. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyebaran informasi sehingga masyarakat itu bisa lebih cepat mendapatkan berita terkini. Suatu media online itu memiliki gatekeeping yang bertugas untuk menentukan kelayakan berita untuk diterbitkan ke media online. Maksudnya itu berita tersebut itu layak atau tidak untuk dipertontonkan di publik atau di media online. Semenjak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo tentang negara kita yang terpapar virus COVID-19, media itu berbondong-bondong untuk memberikan pemberitaan dan informasi terupdate mengenai virus corona. Berita yang diberikan itu banyak macamnya. Ada yang tentang mulai dari pola hidup sehat, terus mengenai jumlah kasus pasien COVID-19, lalu anjuran memakai masker dan menggunakan hand sanitizer untuk menghindari virus corona atau COVID-19. Hal ini mengakibatkan adanya tuntutan terhadap jurnalistik untuk terus memperbarui beritanya setiap saat. Namun ini berakibat pada hilangnya etika jurnalistik yang harusnya dijunjung tinggi oleh setiap jurnalis yang akan membuat berita, baik itu berita online maupun cetak. Jadi sebenarnya di saat seperti inilah sebenarnya peran kode etik itu berfungsi gitu ya, atau bekerja. Kode etik jurnalistik itu membantu para jurnalis untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi baik dan buruk serta bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan. Jadi sinopsis beritanya itu tentang kalian tahu lah ya, CNN Indonesia. Jadi CNN Indonesia itu waktu itu memberitakan di medianya yang laman si Indonesianya dengan headline pasien positif corona di Indonesia bertambah jadi 19 orang. Dalam berita tersebut itu CNN itu memberitakan data diri pasiennya dengan jelas, dan kondisi pasiennya itu seperti apa. Hal ini sudah sangat jelas merupakan pelanggaran kode etik ya. Jadi pastinya bakalan kena pasal 5 yang mengatur tentang dilarangnya seorang jurnalis memberitahukan data diri dan kondisi si korban, berakibat dengan adanya perasaan yang diterornya korban karena merasa privasinya itu terganggu ya, atau telah tersebar luas di publik atau di pembaca oleh masyarakat gitu. Jadi maksudnya itu CNN Indonesia itu telah memberitakan data diri si pasien positif corona tersebut dengan gamblang gitu aja, dengan jelas biodatanya gitu kan. Sebenarnya kan tuh nggak boleh karena itu privasi si pasien tersebut. Karena nanti bakalan netizen kayak kita itu bakalan mencari tahu siapa ya pasien yang terkena gitu. Itu bakal mengganggu privasinya banget, apalagi kalau sampai tahu rumahnya di mana gitu kan, itu orang mana, itu kan bakalan mengganggu. Dan sebenarnya itu nggak boleh dikasih tahu kan data diri pasien tersebut gitu. Pelanggaran kode etik ini tuh tidak berurusan langsung loh dengan hukum, tapi hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi wartawan, perusahaan pers, dan maupun si korban. Pendapat saya tentang berita COVID-19 ini, seharusnya kita nggak boleh percaya gitu aja 100% dengan pemberitaan tersebut. Karena pemberitaan tersebut itu pasti banyak hoaxnya dan kita juga nggak tahu sumbernya dari mana. Walaupun kita tahu sumbernya dari manapun, kayak di pemberitaan online yang besar kayak tadi CNN Indonesia, sebenarnya tuh kita nggak boleh percaya 100% juga.
karena maksud dan tujuan mereka menyebarkan informasi yang tidak jelas kayak gitu juga, maksudnya apa, kita tidak tahu apa tujuannya gitu kan. Dan kita harus lebih hati-hati lagi, kita harus lebih mencerna lagi isi berita tersebut benar atau enggaknya. Kalau misalnya berita tersebut dari Presiden Jokowi sendiri, mungkin saya lebih lebih percaya gitu, karena ya itu presiden saya sendiri gitu. Saya pasti percaya sama beliau, sudah memberitakan misalnya ada pasien positif corona ada 1000 berapa, itu saya percaya karena pasti mereka juga udah menghitung berapa jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalkan ada pemberitaan online atau pemberitaan di media manapun, bahkan di media-media besar itu belum tentu benar adanya, karena masih banyak banget hoax-hoax yang beredar di pemberitaan tersebut. Kayak kesannya tuh menakut-nakuti kita masyarakat gitu, yang awam yang nggak tahu apa-apa, pasti apalagi ibu-ibu pasti bakalan percaya gitu aja, dan pasti takut takut gitu aja. Kayak waktu itu saya baru kita waktu pertama kali adanya COVID-19 itu, emang saya takut banget gitu. Oh, ih ada COVID gitu, datang ke Indonesia, tadinya kan di Cina, tapi di Indonesia juga, jadi kan saya takut banget awal-awal ada COVID itu aja saya udah takut gitu kan. Ditambah lagi ada pemberitaan yang menakut-nakuti kita lagi gitu, tambah takut, tambah parno gitu, padahal tuh nggak sesuai faktanya pemberitaan tersebut. Padahal nggak seserem itu, nggak seserem apa yang diberitakan di media-media online maupun cetak gitu. Apalagi ibu-ibu juga pasti bakalan gak tahu apa-apa dan pasti bakalan takut gitu loh dengernya kalau misalkan ada pemberitaan yang kayak gitu. Jadi menurut saya itu kita sebagai pengguna media online atau pendengar pemberitaan dimanapun, di televisi, di Instagram atau dimanapun di media cetak, itu seharusnya kita lebih lebih teliti lagi, lebih dicerna baik-baik lagi, lebih dipikirkan lagi ini benar atau tidak, ini ada buktinya atau enggak, ini tahun berapa, ini nggak boleh sembarangan kita cerna mentah-mentah, kita percaya mentah-mentah gitu. Kita harus lebih bisa lagi mengambil berita mana yang harus kita ambil, dan itu tuh yang mana yang harus nggak kita ambil gitu. Lalu kesimpulannya di sini saya akan bacakan, penggunaan teknologi informasi secara tidak langsung itu telah merubah nilai-nilai moral masyarakat karena maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, internet dan media informasi lainnya yang saat ini sering disalahgunakan, seperti banyaknya kejahatan cyber yang terjadi. Lalu ada berita hoax kayak tadi contohnya, apapun itu, lalu berbagai pembajakan dan kasus-kasus lainnya gitu. Ada penipuan juga bisa di berita online, kita bisa kena tipu di berita online gitu, kita mempercayai padahal tuh misalnya kita ada di berita tersebut dia menawarkan bisnis gitu, kita percaya gitu aja, padahal kan kita tahu kita cuma lewat handphone doang, dan kita langsung percaya gitu aja, kita transfer. Itu mudah banget sekarang mendapatkan uang dengan menipu di media online gitu ya. Lalu dalam hal ini kita harus memperhatikan lagi nih kode etiknya dalam jurnalis agar tidak maraknya berita hoax lagi yang menakut-nakuti masyarakat. Pada dasarnya setiap pribadi memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang mereka terima gitu. Perilaku pengguna sosial media itu memiliki perasaan emosional ketika memperoleh kabar buruk atau kabar tragedi seseorang, dan merasa punya tanggung jawab moral untuk berbagi. Kita seperti merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh teman-teman. Jadi kita tahu gitu, perilaku pengguna sosial media itu memiliki saat itu juga tidak lagi gitu memperdulikan apakah itu hoax atau tidak. Banyak juga orang-orang yang kayak gitu, dia nggak memperdulikan itu hoax atau tidak, mereka langsung dicerna gitu aja gitu kan.
di media sosial itu orang di media sosial itu orang merasa punya untuk berbagi penderitaan agar bisa menjadi pelajaran bagi mereka ataupun ingin melepaskan beban agar merasa lebih baik. Pengguna menginginkan komentar atau like dan seringkali dibagikan tanpa ada verifikasi terlebih dahulu. Jadi cukup sekian presentasi atau hasil studi kasus yang sudah saya bacakan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih Bu Rini dan orang-orang yang nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.